Halo guys, balik lagi di platform Jujur Pada Diri Sendiri bareng gue, Manzila. Gimana kabar kalian nih? Semoga di tahun ini kalian masih setia jaga hati ya. Maksud gue jaga diri, lagi COVID. Oh iya, ngomong-ngomong tentang jaga hati, kalian yang punya pasangan perlu banget nih. Karena apa? Hubungan yang lagi dilanda jarak gini rawan banget ngalamin toxic relationship. Kalau hubungan kalian sampai ngalamin ini, itu nggak sehat banget guys, dan bahaya. Karena itu, kali ini gue mau bahas tentang toxic relationship, supaya kalian semua tahu bahwa dalam suatu hubungan itu nggak sekedar buat nyenengin pasangan aja loh. Bahkan lebih dari itu. Semakin tua usia suatu hubungan, maka ujian dan rintangannya bakal semakin berat loh guys. Kalau lo sedang berada di dalam toxic relationship, gampangnya nih, kalau kalian ngerasa hubungan kalian yang sekarang nih nggak sehat gitu, udah nggak senyaman dulu lagi, dalam artian kalian ngerasa kalau hubungan ini udah nggak bikin kalian dan pasangan kalian berkembang, jadi nggak bisa saling support, bahkan banyak konflik yang ujung-ujungnya malah saling nyakitin fisik, mental, bahkan emosional. Tiap kali ketemu pasangan tuh rasanya kayak nguras energi aja gitu. Kalian juga sering banget overthinking, mikirin hal-hal yang sebenarnya nggak harus kalian pikirin. Coba deh tanya pada diri kalian sendiri, sebenarnya worth it nggak sih kalau hubungan ini dipertahanin? So guys, kalau kalian ngerasa kondisi kayak gini dan itu tergambar di hubungan kalian, maka kalian berada di video yang tepat banget, karena ada solusi yang bisa bikin kalian tahu gimana caranya ngadepin toxic relationship. Tapi sebelum itu, gue jelasin dulu ya, apa sih itu toxic relationship? Oke, gini. Menurut Nona Diksi, toxic relationship ini ngerujuk pada sebuah hubungan yang ditandai dengan perilaku beracun yang dapat merusak fisik maupun emosional lu dan pasangan lu. Kalau lihat-lihat nih, di dalam hubungan yang sehat biasanya kan didominasi oleh kasih sayang, ya kan? Rasa saling menghormatin dan penerimaan. Tapi kalau kalian ngerasain sebaliknya, itu tuh yang namanya toxic relationship. Dilansir dari Heartskopa, hubungan toxic relationship ini kayak gini loh. Didominasi oleh perasaan yang gak aman, egois, terus ada keinginan untuk memegang kendali kondisi itu. Gak bisa diremehin loh guys, karena itu bisa buat risiko yang negatif banget. Sebagian besar orang yang baru aja ngalamin suatu hubungan gak sadar bahwa ternyata tanda-tanda dari toxic relationship itu udah kelihatan. Bener gak sih? Kenapa? Mereka masih dipenuhi bunga-bunga asmara, yang apapun itu pasti dianggap benar, bener kan? Biasanya sih gitu ya. Mereka akan ngerasain tanda-tanda toksik itu ketika udah mulai lama jalin suatu hubungan. Apalagi perubahan yang dirasain semakin parah. Orang yang baru jalanin hubungan biasanya cenderung protektif. Dikit-dikit cemburu, begini dilarang, begitu nggak boleh. Tapi ngerasa senang banget karena dicemburuin, diperhatiin, dinasehatin. Itu baru ketika awal pacaran ya. Karena mereka mulai merasa saling memiliki. Padahal nih ya, pasangan itu bukan barang cuy. Terus enaknya bilang, kan karena dia milik gue gitu kan. Lah, kapan lo ngelahirin gue bro? Lo ngapain gitu ngelarang-larang? Atau nentuin hidup gue gimana gitu loh. Bener gak sih? Yang perlu kalian tahu, dalam suatu hubungan itu kita hanya perlu menuntun, bukan menuntut. Kita sekarang lanjut nih, gimana caranya ngenalin toxic relationship. Oke, kita bahas yang pertama. Kurangnya dukungan dari si pasangan. Lo nganggep pencapaian lo dan pasangan lo itu sebagai kompetisi. Jadi lo banding-bandingin gitu. Nomor 2, komunikasi yang beracun itu juga bisa. Jadi pasangan lo atau lo mungkin ngelontarin kata-kata yang kasar, kritik, bahkan sampai adu mulut tuh. Waduh, bahaya gengs. 3, kecemburuan yang berlebihan. 4, kecenderungan buat megang kendali hubungan. 5, perasaan benci, ada stres, ada frustasi yang gak selesai-selesai. 6, ini lo mulai nutup-nutupin nih, lo mulai gak jujur, tapi ini terus-terusan gitu. 7, gak saling menghormatin, misalnya
sengaja ngelupain hal-hal penting yang berkaitan dengan hubungan. Kayak misal jam lu ngedate terus dia lama banget nggak datang-datang gitu kan. Dia udah buang waktu banyak gitu. Padahal lu udah nungguin, ya kan? 8. Perilaku keuangan yang negatif, kayak ngelakuin pengeluaran tapi dia nggak diskusi dulu gitu ke lo. Misal dia beli mobil Ferrari atau apa gitu kan, yang harganya berjuta-juta, tapi itu nggak didiskusiin sama lu. 9. Selalu nurutin kemauan pasangan. Nah ini nih, lo ngerasa di kerangkeng gitu nggak sih kalau lo terus-terusan nurutin kemauan pasangan lo? Karena mayoritas banyak orang tuh jika pasangan udah minta ini itu, dia malah lupa sama kebutuhannya diri sendiri. 10. Mati-matian agar ngehindarin konflik, karena jika itu terjadi bakal nyebabin masalah yang ekstrim. Ini kayak pelarian sih, jadi konflik itu nggak diselesain langsung. Jadi kayak yang satu kemana kan, jadi nggak nemu solusinya gitu. Jadi kalau kalian ngerasa kenapa sih dia sekarang berubah, dia udah gak seromantis dulu, gak sepengertian dulu, gak semanis dulu, dan bla bla bla. Kalau kalian ngerasa gitu ke pasangan kalian, menurut gue gak bisa juga sih. Karena setiap orang itu bakal ngalamin suatu perubahan, bahkan lo sendiri. Maka jangan heran kalau suatu hubungan itu juga bakal ngalamin perubahan atmosfer. Karena apa? Karena orang yang ngejalin hubungan pun bisa berubah gitu. Terus apa yang harus kalian lakuin nih buat ngadepin perubahan-perubahan itu? Kuncinya, kalian harus saling belajar, mahamin satu sama lain. Kalian harus tumbuh bersama. Kalian gak mungkin bisa mertahanin hubungan itu kalau kalian menolak buat tumbuh bersama dan belajar bersama. Karena setiap orang bakal ngalamin perubahan untuk semakin mendewasa. Jika kalian mendewasa, maka hubungan yang dijalanin harus semakin baik. Pelajari hal-hal baru, pelajari perubahan-perubahan di antara kalian, pelajari teori-teori tentang good relationship, cara-caranya, bentuk-bentuknya, cara ngadepinya, cari tahu banyak di artikel, di jurnal, buku, video, di mana aja ada. Jangan sia-siain waktu kalian guys hanya buat senang-senang sampai lupa tujuan kalian ngejalanin hubungan itu apa. Hal-hal kecil di atas jangan kalian abaikan loh guys. Karena apa? Itu bisa jadi tanda-tanda toxic relationship. Kalau misalnya nggak bisa ngatasin dengan baik, dengan ilmu pengetahuan, itu juga bakal bahaya sih. Di sini gue bukan berarti sok baik, sok pintar, sok berpengalaman gitu ya. Bukan, ambil dari sisi positifnya aja. Gue cuma mau berbagi aja dari pengetahuan yang udah pernah gue baca, yang udah gue denger, bahkan gue alamin sendiri. Itulah mengapa kalau lo ngerasa tanda-tanda di atas, ya gue berharap segera perbaiki ya. Kalau udah makin parah dan mempengaruhi perkembangan lo, ya mungkin lo bisa sudahi. Cuman kalau semisal ada peluang untuk memperbaiki, juga bisa. Perbaiki sebisa lo. Diskusiin dengan pasangan lo dan mulai bangun hubungan yang sehat lagi. Buat suatu hubungan yang bisa membuat lo maupun dia bisa berkembang dan bahagia bersama-sama tanpa saling menyakiti. Sekian dari gue, maaf kalau ada yang salah ucap dari gue, dan semangat buat semuanya untuk ngejalanin hidup, karena kehidupan yang kita jalani saat ini adalah anugerah pemberian dari Tuhan. Buat kita yang seharusnya dalam keadaan apapun itu, entah manis, pahit, kita wajib buat ngesyukurinya. Oke. Kalau lo ngerasa video ini bermanfaat, jangan lupa buat klik tanda subscribe-nya, ketik like-nya, atau komen. Kalau lo belum paham atau lo ada tips-tips lagi tentang toxic relationship, boleh banget. Gue Manzila, sekian, bye-bye.